Kenapa orang yang paling sering disuruh sabar justru orang yang paling sering disakiti? Yang digaji telat, disuruh sabar. Yang haknya dirampas, disuruh sabar. Yang dilecehkan, yang ditindas, yang dilemahkan, hampir selalu jawabannya sama. Sabar ya. Pertanyaannya sederhana, tapi bikin gak nyaman. Kalau sabar itu indah, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Dalam hampir semua ajaran agama, sabar itu nilainya tinggi. Ia disebut sebagai kekuatan batin, bukti kedewasaan iman, jalan menuju ketenangan. Sabar sering digambarkan sebagai sikap mulia, tidak reaktif, tidak meledak, tidak membalas dendam. Dan sampai di sini, sabar memang indah. Masalahnya muncul ketika sabar bergeser makna, dari kekuatan batin menjadi alat untuk membungkam. Coba kita jujur sebentar. Jarang sekali kita dengar orang berkuasa disuruh sabar. Jarang atasan yang zalim disuruh sabar. Jarang juga pelaku ketidakadilan diminta untuk menahan diri. Yang disuruh sabar hampir selalu yang pertama korban atau masyarakat kecil, ataupun mereka yang posisinya lemah. Di titik ini, sabar berubah fungsi. Bukan lagi alat penyembuhan, tapi alat untuk penundaan keadilan. Sabar justru dijadikan selimut halus untuk menutup luka yang sebenarnya butuh diobati. Disinilah kita perlu membedakan dua jenis sabar. Yang pertama, sabar pasif. Sabar pasif itu diam, menerima tanpa batas, bertahan tanpa arah. Biasanya sabar pasif ini akan selalu berkata, ya sudah, mungkin memang nasib. Padahal yang terjadi bukan takdir, tapi ketidakadilan yang dibiarkan. Sabar seperti ini tidak menyembuhkan, ia hanya menumpuk luka. Lalu menyebutnya sebagai pahala. Kemudian yang kedua, sabar aktif. Sabar aktif ini berbeda. Ia menahan diri dari kebencian, tapi tidak menahan kebenaran. Ia tidak meledak secara emosional, tapi tetap bergerak. Sabar yang aktif ini, dia akan berkata, aku tidak membalas dengan kebencian, tapi aku juga tidak diam saat dizalimi. Ini merupakan sabar yang sadar, sabar yang punya arah, sabar yang berjalan sambil berpikir. Ada kalimat yang perlu kita ucapkan dengan jujur. Sabar tanpa perubahan bukan kebajikan, tapi ia merupakan pembiaran. Kalau sabar hanya membuat penindasan terus berulang, maka yang tumbuh bukan iman, tapi sistem yang makin nyaman menindas. Dan ironisnya, pembiaran sering dibungkus dalam bahasa suci. Seolah melawan ketidakadilan itu kurang iman. Padahal, diam terhadap ketidakadilan juga pilihan moral. Kalau kita menengok sejarah tokoh-tokoh agama, kita akan menemukan satu pola menarik. Mereka sabar, tapi tidak pasif. Mereka menahan amarah, tapi tidak menormalisasi kezaliman.
Mereka memilih jalan panjang, bukan jalan diam. Kesabaran mereka bukan alasan untuk menyerah, tapi bahan bakar untuk bertahan sambil melawan. Artinya jelas, sabar dan perlawanan bukanlah musuh. Yang bertentangan adalah sabar dan pembiaran. Mungkin pertanyaan kita hari ini bukan apakah sabar itu indah, tapi sabar yang seperti apa? Sabar yang menumbuhkan keadilan atau sabar yang melanggengkan luka? Karena sabar sejati tidak membuat yang zalim makin nyaman, tidak membuat yang tertindas kehilangan suara. Sabar bukan berarti berhenti berjalan. Kadang sabar justru adalah keberanian untuk tetap melangkah, meski jalannya panjang dan sunyi. Kalau menurutmu, sabar itu seharusnya bagaimana? Tulis di kolom komentar. Kita menepi sejenak untuk berpikir lebih jujur. Terima kasih.